salah satu tokoh media, Dahlan Iskan, menulis dalam bukunya, sampai akhir hayatnya, Bung Hatta tidak pernah kesampaian membeli sepatu beli impiannya. Mari kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak, agar kita tidak menyesal kelak. Menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Urip iku urup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh tetap miskin. Demikian seorang ahli mengatakan. Betapa tidak, orang miskin tidak akan bisa menyekolahkan putra-putrinya, sehingga putra-putrinya akan menjadi tetap bodoh. Dan tentu, karena bodoh itulah orang tetap akan menjadi miskin. Kita bisa melihat generasi pemegang keputusan saat ini, bisa dipastikan, saya yakin, orang tuanya dulu miskin. Karena pendidikan itulah kemudian bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan menjadi orang yang sukses dalam karier. Baik berkarier di dunia birokrasi, politik, maupun menjadi wirausaha. Salah satu tokoh media, Dahlan Iskan, menulis dalam bukunya Ganti Hati. Pada halaman 74-75 menyatakan begini, kenapa ada virus hepatitis B di liver saya? Karena liver saya tidak kebal ketika virus pertama kalinya datang dan masuk dalam liver saya. Kenapa badan saya tidak kebal? Karena badan saya tidak pernah menjalani vaksinasi hati hepatitis B saat saya masih bayi atau kecil. Kenapa waktu itu tidak menjalani vaksinasi? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak berpendidikan. Kenapa tidak berpendidikan? Karena miskin. Itulah testimoni dan pengakuan Dahlan Iskan menjadi saksi hidup, karena kemiskinan itulah orang tuanya tidak berpendidikan. Mengapa tidak berpendidikan atau sekolah? Karena miskin. Maka salah satu cara yang paling bagus mengatasi kemiskinan secara struktural adalah dengan pendidikan. Kita bisa mencontoh suatu daerah, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Beruntung, daerah istimewa Yogyakarta waktu masa transisi dipimpin oleh seorang raja dan juga seorang pemimpin visioner, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang berpendidikan Universitas Leiden Belanda, universitas tertua di Belanda. Dan ketika Indonesia merdeka, beberapa hari kemudian, Sultan mengirim telegram bahwa Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, merupakan bagian dari Republik Indonesia. Dan ketika terjadi agresi awal Januari tahun 1946, Sultan menyarankan agar ibu kota negara dipindah ke Yogyakarta. Semua fasilitas keraton digunakan untuk lembaga pemerintahan. Bahkan Sultan banyak membantu materi juga dalam bentuk uang kepada pimpinan republik yang masih miskin. Juga karena visinya, dengan beberapa orang terpelajar di Yogyakarta, mendirikan universitas negeri pertama, yaitu Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1949. Universitas negeri pertama yang didirikan oleh Republik yang kita cintai ini. Kampus memakai pagelaran keraton dan gedung-gedung milik keraton. Demikian juga tanah-tanah keraton dihibahkan untuk pendidikan. Ketika kedaulatan diperoleh, ibu kota kembali ke Jakarta, Universitas Gadjah Mada awalnya akan ikut dibawa pindah ke Jakarta. Namun, berkat kegigihan Sultan dan para terpelajar Jogja lainnya, Universitas Gadjah Mada tetap berada di Yogyakarta. Dan itu disetujui oleh para pimpinan Republik yang kita cintai ini. Kita tentu tidak bisa membayangkan seandainya Universitas Gadjah Mada dulu jadi pindah ke Jakarta. Karena Universitas Gadjah Mada yang tetap di Yogyakarta itu
Pada akhirnya berkembang ribuan anak bangsa berdatangan dari seluruh penjuru tanah air datang ke Yogyakarta untuk belajar. Berkembanglah Yogyakarta menjadi kota pelajar. Berbagai pendidikan tinggi berkualitas berkembang di Jogja. Kita tidak bisa membayangkan seandainya Yogyakarta tidak dipimpin oleh pimpinan yang mempunyai visi jauh ke depan. Tentu, saya yakin Yogyakarta tidak akan seperti ini. Di dunia ini, menurut hemat saya ada 4 tipe negara. Yang pertama, negaranya kaya, rakyatnya juga kaya. Mengapa? Karena dipimpin oleh pimpinan yang amanah, yang mengutamakan sumber daya manusia atau pendidikan bangsanya. Lihat, Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, China, yang saya sebut terakhir, negara Cina, negara besar yang unik, 30 tahun yang lalu, masih negara yang belum semaju sekarang. Tetapi pimpinannya mengirimkan ratusan ribu anak muda untuk belajar di berbagai negara maju saat ini. Dan yang lebih mengherankan dan menjadi saksi, negara Cina saat ini sudah maju bahkan melebihi gurunya, negara-negara yang kaya. Mengapa negara kaya memiliki sumber daya alam yang banyak, kemudian menjadi kaya? Karena dikelola dengan baik. Sehingga menjadi negara yang kaya, rakyatnya juga kaya. Tipe yang kedua adalah negara miskin, rakyatnya juga miskin, karena dipimpin oleh pimpinan yang kurang amanah. Negara tidak memiliki sumber daya alam, rakyatnya menjadi juga miskin. Kita bisa melihat contoh negara Somalia dan juga negara miskin lainnya. Tipe yang ketiga adalah negara kaya tapi rakyatnya miskin. Negara memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi rakyatnya tetap miskin. Kalau itu sampai terjadi berarti salah cara memanagenya. Begitu kata ahli manajemen. Kemudian tipe negara yang keempat adalah negara miskin tapi rakyatnya kaya. Karena dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan visioner. Contohnya Jepang, Korea Selatan, Singapura. Negara-negara tersebut tidak punya sumber daya alam, tapi rakyatnya kaya. Mengapa demikian? Karena pimpinannya mengutamakan sumber daya manusia, yaitu pendidikan. Ketiga negara tersebut, universitasnya menduduki 50 terbaik ranking dunia, Pak. Bahkan National University of Singapore menduduki sekitar 10 dunia, bahkan nomor 1 di Asia. Para pemirsa, sesuatu yang besar kemudian bermakna besar adalah sebuah kewajaran. Lihat, negara yang besar juga bermakna besar, seperti Amerika Serikat, Cina, Uni Soviet. Tetapi sesuatu yang besar bermakna kecil, itulah kebodohan. Namun sesuatu yang kecil tetapi bermakna besar, itulah kecerdasan. Seperti yang diperlihatkan negara Jepang, Korea Selatan, dan tetangga kita, Singapura. Yang bisa kita petik dari 4 tipe negara di atas, betapa pendidikan memegang peran yang sangat besar. Agama kita juga mengajarkan sebagaimana sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, baik laki-laki dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.